Salam kebangkitan, salam penuaian. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah online Gereja BMC New York. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 ya. Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel seperti tadi saudara kita Fani Gunawan waktu berdoa untuk firman Tuhan bahwa kita ini harus menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka hidup kita pasti berubah dan diberkati oleh Tuhan ya. Nah, tahun 2024 ini tema gereja kita adalah The Year of Harvest atau tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian 23, tahun penuaian. Ayat emas kita untuk tahun 2024 diambil dari kitab Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Mari kita baca dari tempat kita masing-masing dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, karena Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 126. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan ayat emas kita untuk bulan Januari 2024 ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik ya. Nah, untuk bulan Januari 2024 ini kita diberi tema atau subtema yaitu sow your seed atau taburlah benihmu. Dan hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema yaitu dari kekurangan kepada tuaian besar ya, dari kekurangan kepada tuaian besar. Mungkin dari keluarga yang kekurangan kasih dan kemudian mengalami tuaian yang besar, yaitu kasih melimpah dalam keluarganya. Keluarga yang tidak harmonis memasuki tahun 2024, saya berdoa Bapak Ibu sekalian menuai tuaian yang besar, yaitu keluarganya dipulihkan dan keharmonisan itu terjadi, hidup dengan rukun, sehingga Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dialami, terjadi, yaitu berkat-berkat Tuhan diperintahkan untuk dicurahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Dari kekurangan kesehatan, ya mungkin ketika memasuki tahun 2024 kita kurang sehat ya. Saya kemarin mendengar kesaksian dari keluarga teman saya mengenal keluarga ini, saya sampai mencucurkan air mata mendengarkan kesaksiannya bagaimana tahun 2023 ini keluarga Bapak Ibu sekalian keluar masuk rumah sakit sampai 6 kali, artinya dua bulan sekali masuk rumah sakit, padahal keluarga ini masih sangat muda sekali. Bahkan kemudian di akhir tahun, yaitu 31 Desember 2023, salah satu anggota keluarganya juga ada di rumah sakit, sehingga mereka merayakan malam tahun baru di rumah sakit. Nah, kalau ada di antara kita yang memasuki tahun 2024 ini dengan kekurangan kesehatan, saya berdoa tahun ini kita mengalami tuaian besar. Kita dianugerahi tubuh yang kuat,
yang sehat, tulang-tulang kita kuat, hormon-hormonnya diberkati, panca indera kita, organ-organ tubuh kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita mengalami penggenapan daripada firman Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah, bukan tempat kediaman sakit penyakit. Tahun ini saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, dianugerai kekuatan yang baru, seperti burung raja wali muda, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Saya bilang sama istri saya, Bu Yongki, saya bilang, kamu ini meskipun nenek-nenek, tahun 2024 ini harus lincah seperti noni-noni, bukan seperti nenek-nenek lagi, ya. Nah, tahun 2024, kalau ada di antara kita yang kekurangan berkat, kekurangan rezeki, kekurangan keuangan, saya berdoa tahun ini setiap kita mengalami tuaian yang besar, keuangannya diberkati oleh Tuhan. Yang punya utang, semua utangnya lunas di dalam nama Yesus, dan mengalami seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Mari kita buka ayat firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan 13 yang akan mendasari renungan kita pada hari ini. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Ya, itu ada saya highlight. Yesus bertanya kepada Filipus. Kenapa tanyanya kepada Filipus, bukan tanya kepada Andreas atau Petrus atau kepada murid yang lain? Karena Filipus berasal dari daerah di mana peristiwa ini sedang terjadi, yaitu di daerah sekitar Bethsaida. Ya, teman saya akhir tahun kemarin dari kota Surabaya belum pernah ke New York, ya kan? Dan kemudian dia tanya sesuatu kepada saya tentang New York, ya, dan lain sebagainya. Saya bilang begini, kalau tanya tentang sorga, ya tanyalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu berasal dari sorga, ya. Nah, kalau mau tanya tentang New York, tanyalah kepada titik titik titik, ya kan. Kemudian dia bilang tanya kepada Pastor Yongki, dan saya bilang ya bagus, ambil sana sepedanya. Teman saya ketawa cekakakan, saudara. Mengapa? Karena saya udah 15 tahun ada di kota New York ini. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Jadi Yesus itu tanya kepada Filipus untuk ngetes, ya kan? Apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya Filipus, ya. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya, ya. Karena Filipus berasal dari Bethsaida, tentu dia tahu restoran apa yang ada di Bethsaida, kemudian cara mendapatkan makanan pada hari itu gimana caranya. Filipus lebih tahu tentang hal itu. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak. Ada berapa orang anak, Bapak Ibu sekalian? Seorang anak. Bersama saya ucapkan seorang anak. 2, 3, seorang anak. Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, ayat 9 perhatikan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ya, dalam pertemuan itu yang hadir
bukan hanya seorang anak, tapi banyak sekali anak-anak yang ikut hadir dalam pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Andreas, saudara Simon Petrus itu, dia menjumpai hanya seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukan dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, nah, Yesus bertanya kepada Filipus, kira-kira nih solusimu apa? Ya, ketika menghadapi 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Apa solusimu untuk memberi makan orang sebanyak itu? Ya. Nah, melalui pertanyaan Yesus kepada Filipus, ini sesungguhnya Tuhan sedang mau mengajarkan kepada Filipus dan murid-murid yang lain. Tuhan juga pada hari ini mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa uang, bahwa barang, kepandaian, teknologi selamanya tidak selamanya dapat diandalkan. Sekali lagi, uang, kepintaran, teknologi, keadaan tidak selamanya dapat diandalkan, tidak selamanya dapat menolong kita. Kita sudah sering mendengar bahwa dengan uang kita bisa membeli kasur, tempat tidur yang mahal, yang empuk, ya, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Dengan uang bisa membeli vitamin, bisa membeli makanan yang bergizi, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Ya, dengan uang kita bisa membangun sebuah rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bangun rumah tangga dan kita bisa memiliki rumah yang indah. Tapi dengan uang kita tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, ketika semuanya itu tidak bisa menolong kita, maka Tuhan sedang mengajarkan bahwa hitungan kita, perkiraan kita, asumsi kita, tafsiran kita, kemudian jalan keluar yang ada di dalam pikiran kita itu sesungguhnya itu bisa membatasi kuasa Allah. Maka itu saya seringkali katakan bahwa benteng-benteng yang ada di dalam pikiran kita ini harus dirobohkan, ya. Benteng-benteng di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita itu bisa dibentuk oleh masa kecil kita, masa lalu kita, kebudayaan kita, tradisi-tradisi, atau pemikiran-pemikiran yang salah. Itu semua harus diruntuhkan dan dikembalikan kepada firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yang benar, yaitu hanya firman Tuhan. Maka itu saya berdoa, di tahun 2024 ini,
Bapak, Ibu semuanya mengalami tuaian yang besar. Karena apa? Tuhan ingin setiap kita menuai berlimpah-limpah. Dan hasil tuaian itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mau memakainya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya kita bisa mengalami tuaian yang besar-besaran itu, dan semuanya back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi, ayat yang kelima itu berbicara tentang kebutuhan. Tetapi ayat yang ke-13 berbicara tentang keadaan setelah kebutuhan itu Tuhan penuhi. Ya, dari kekurangan Bapak Ibu sekalian sampai ada kelebihan 12 bakul. Jadi dari kekurangan kepada tuaian yang besar, yang pertama kita harus memulai dari hal yang kecil. Ya, kalau kita mau bikin company, bikin perusahaan, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa punya modal, punya uang yang banyak, itu puji Tuhan. Tapi bagi setiap kita yang mungkin tidak punya uang yang sebanyak orang lain punya, jangan kecil hati Bapak Ibu sekalian. Mulailah semua dari hal yang kecil. Yohanes 6 ayat 9. Kita baca ulang. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Tuhan itu suka melakukan perkara yang besar melalui hal yang kecil. Ya, minggu kedua kemarin saya sudah sampaikan bagaimana Gideon. Ya, Gideon dengan membawa 300 pasukan saja bisa mengalahkan 135.000 tentara yang hebat, tentara musuh itu. Daud yang kecil, Daud yang bukan tentara, Daud seorang penggembala kambing domba. Kambing dombanya Alkitab bilang cuma 2-3 ekor. Tapi Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 28 sampai dengan 29 berkata, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Wow, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Perhatikan kata supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Aku hebat, aku luar biasa, aku pandai, aku sudah berpengetahuan, aku sekolah tinggi, aku sangat bertalenta. Tuhan nggak mau, Bapak Ibu sekalian. Biarlah segala kebanggaan kita, seperti yang ditulis dari Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Daud dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Bukan dengan pistol, bukan dengan bom, bukan dengan meriam, Bapak Ibu sekalian, tapi mengalahkan raksasa yang bernama Goliat hanya dengan ketapel dan batu kali. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa mujizat di Kana, air cuci kaki dipakai Tuhan untuk menjadi air anggur yang nilainya mahal sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat juga peristiwa di kolam Siloam, bagaimana ada orang yang buta sejak lahirnya, ya. Tuhan sembuhkan mata yang buta sejak lahirnya, yang tidak mungkin kayaknya
bisa disembuhkan. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai tanah yang sudah diludahi. Wah, menjijikkan sekali Bapak Ibu sekalian ya. Sangat-sangat luar biasa. Tapi Tuhan pakai tanah yang sudah diludahi itu untuk menyembuhkan orang yang sakit matanya atau orang yang buta sejak lahirnya. Kalau kita masih ingat peristiwa Panglima Naaman dari Damsyik itu, Bapak Ibu sekalian, dia sakit kusta loh Bapak Ibu sekalian ya. Ketika Panglima Naaman sampai di Israel, maka sama Nabi Elia dia disuruh mandi di Sungai Yordan. Dan Panglima Naaman tersinggung. Dia bilang begini, apa Sungai Yordan yang kotor ini? Di Damsyik ada Sungai Abana, Sungai Parpar, dan bahkan di Damsyik ini banyak sungai-sungai yang indah. Tuhan pakai Sungai Yordan, air Sungai Yordan yang nggak berarti itu untuk menyembuhkan Panglima Naaman dari sakit kustanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua yang kecil, yang sederhana, bahkan yang sedikit seperti 5 ketul roti jelai. 5 ketul roti jelai dari seorang anak tentu rotinya kecil-kecil, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan roti besar. Roti jelai itu adalah sebuah roti yang pipih dan biasanya itu buat makanan orang miskin, Bapak Ibu sekalian. Kalau dibawa oleh seorang anak, artinya roti jelai yang 5 ini cukup untuk mengenyangkan seorang anak, bukan untuk mengenyangkan orang banyak. Dan anak ini juga membawa 2 ekor ikan. Tentu ikannya juga ikan yang kecil yang cukup untuk dimakan oleh anak kecil itu. Tapi luar biasa, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki dewasa, bahkan lebihnya. Masih ada 12 bakul. Dalam keluarga, Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga kita masing-masing. Ayo, biarlah mulai tahun 2024 ini, kita mau memulainya dengan perkara-perkara yang kecil. Mungkin kita tidak terbiasa berkata, I love you sayang, kepada pasanganmu, kepada istrimu, kepada suamimu, ataupun kepada anak-anakmu. Anak-anak mulai membiasakan sekarang, mulai dengan hal yang kecil, setiap hari berkata kepada orang tuanya, I love you papa, I love you mama. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, setiap pagi, waktu bangun pagi-pagi, yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya berkata, terima kasih Tuhan, aku cinta kepadamu. Yang kedua, yang tidak pernah tidak saya lakukan, setiap pagi saya berkata, I love you sayangku, aku cinta kepadamu. Itu saya udah lakukan bertahun-tahun. Mulai perkara yang kecil. Ya, dalam kesehatan. Saya bilang sama Ibu Yongki, ya, ayo mulai sekarang kamu harus rajin olahraga. Ya, itu tahun lalu Bapak Ibu sekalian. Dan Ibu Yongki, saya bilang gini, mulailah dengan olahraga 5 menit saja. Ya, mulai langkah yang kecil. Sebab nanti kalau targetnya aku mau olahraga 1 jam, wah, keburu takut Bapak Ibu sekalian lihat, wah 1 jam, ya kan? Saya bilang 5 menit saja, jangan lebih. Dan Ibu Yongki suka banget ya, karena 5 menit, diem-diem bisa sampai 7 menit. Bahkan sekarang secara rutin olahraga selama 10 menit. Dan saya bilang, kamu sekarang lincah banget, naik turun tangga, ya kan? Jalan sana sini, benar-benar kayak noni-noni, bukan kayak nenek-nenek lagi ya. Semuanya dimulai dari perkara yang kecil. Demikian juga di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan.
Jangan muluk-muluk dari hal-hal yang besar, tapi mulailah dengan hal-hal yang kecil. Yang kedua, dari kekurangan kepada tuaian yang besar, yaitu serahkanlah yang kecil itu kepada Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal 14, ini ayat yang paralel, yang sama dengan Yohanes pasal 6 tadi. Matius pasal 14 ayat 17 sampai 18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, masih ada kata hanya, ya. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, apa yang kecil dan sedikit di tangan manusia, kalau diserahkan kepada Tuhan, maka akan menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Ingat, Tuhan menerima apapun yang kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan bilang begini, mari yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku, serahkanlah bebanmu kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bayangkan, beban aja Tuhan mau untuk menerimanya. Supaya apa? Supaya kita mengalami kelegaan. Tahun 2024 ini saya sangat yakin, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan, ya. Ayat ini terjadi ketika seorang bocil, ya. Saya baru pakai nama bocil ketika menantu saya bilang itu si JDD, ya, cucu saya bocil, ya kan. Jadi sekarang saya ikut-ikutan bilang bocil, ya. Ini kan kisahnya dimulai dari seorang bocil, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya rasa banyak bocil-bocil yang lain, tapi ini bocil istimewa. Saya bilang bocil ini generous, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga apa? Dia mau nunjukkan loh, ya kan, 5 roti dan 2 ekor ikan. Selain ditunjukkan, 5 roti dan 2 ekor ikan ini diserahkan, diberikan. Nah, biasanya kebanyakan anak-anak kecil itu kan egois, Bapak Ibu sekalian. Wong kita ini membelikan anak itu misalnya es krim, ya kan? Ketika kita udah beliin dan kemudian kita minta, papa minta ya sedikit, nggak boleh dong, ini punyaku, ya kan? Itu kan kecenderungan anak kecil seperti itu. Tapi lihat, ini anak kecil, dia mau memberikan bekalnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya percaya bocil ini udah sering dengar khotbahnya Yesus, ya. Saya senang ada di FA hari Selasa di tempat ini, ya, beberapa kali anak kecil memberikan kesaksiannya di kelompok FA itu. Wah, itu amazing banget, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini saya mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk membawa setiap anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya bocil ini udah mendengar khotbah Yesus di bukit tentang ucapan bahagia, tentang bagaimana harus menjadi garam dan terang kepada dunia, tentang memberi, tentang berdoa, tentang berpuasa, tentang mengumpulkan harta, tentang kekhawatiran, dan lain sebagainya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau menjadi orang yang generous, mau menyerahkan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, bahkan ketika kita mau menyerahkan rencana kita menyerahkan mimpi-mimpi kita mau menyerahkan cita-cita kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan sanggup untuk membuat setiap kita mengalami perkara yang besar, kita akan mengalami tuaian yang besar. Mari kita lihat Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ini Mazmur Daud, Bapak Ibu sekalian.
Dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayo kita mau sekarang menjadi orang yang generous, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengalami kekurangan kepada tuaian yang besar, kita harus mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ingat, Tuhan memberkati kita bukan untuk supaya kita bisa atau dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau orang di luar Tuhan, Bapak Ibu sekalian, apa yang ada pada mereka itu dipakai untuk membuat nafsunya terpuaskan dan itu akan membawa kebinasaan. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mau agar supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita lihat Lukas pasal 9 ayat 14 sampai 16. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya disajikan kepada orang banyak. Lihat di sini Bapak Ibu sekalian, murid-murid dengan segala kerendahan hati, dia mau melayani 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kita tahu murid Yesus ada 12 Bapak Ibu sekalian ya, untuk ngatur orang sekian banyak, itu capek Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian sudah ngatur duduk, kemudian membagi-bagikan makanan dan ikan itu kepada mereka. Ini luar biasa ya. Kita melihat Yesus Kristus. Waktu terjadinya mujizat ini, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu sedang sedih. Mengapa dia sedang sedih? Karena dia baru mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Maka itu kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri, ya. Tetapi di tengah kesedihannya, Yesus tidak mau mengasihi diri sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain, ayo jangan yang dipikirkan hanya tentang aku, diriku, dan saya. Ya, saya sudah sampaikan minggu yang lalu, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Karena Tuhan itu berfirman, maka Tuhan itu pula yang akan memberikan tuaian kepada kita. Dan kita lihat bagaimana murid-murid itu ya di tengah-tengah situasi yang kayaknya tidak mungkin, tapi murid-murid itu mau menjadi saluran berkat. Hari ini apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ayo kita pakai untuk memberkati orang lain, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan mau untuk setiap kita mau mengelola berkat Tuhan dengan baik. Bersama saya ucapkan, mengelola berkat Tuhan dengan baik. 2, 3, mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kembali kepada Yohanes pasal 6 tadi, ayat 12 sampai 13. Setelah mereka kenyang,
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanan yang tersisa 12 bakul artinya kalau Tuhan itu menyediakan kepada kita, bagi kita, itu Tuhan yang disebut Yehova Jireh, dia memberikan, menyediakan bagi kita lebih daripada cukup. Baik itu tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari, tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang damai sejahtera dalam keluarga. Sebab Tuhan itu adalah sumber di atas segala sumber kehidupan kita. Ya, kita lihat bagaimana 5.000 laki-laki makan sampai kenyang. Ya, bahkan bukan hanya 5.000 laki-laki saja yang makan sampai kenyang, tapi istri mereka, bahkan anak-anak mereka juga makan sampai kenyang. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya para pria, bukan para suami yang diberkati, tapi istrimu, anak-anakmu juga diberkati sampai berlimpah-limpah, mengalami tuaian yang besar-besaran. Ya, nah ini bicara soal mengelola berkat Tuhan. Ya, saya mau sampaikan secara khusus tentang keuangan, yaitu bagaimana mengelola berkat Tuhan, yaitu membawa persembahan kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, seseorang bertanya kepada saya tentang persembahan persepuluhan dan tentang persembahan sulung. Saya bilang begini, yang pertama kita harus melakukannya dengan iman. Iman itu apa? Mendengar akan firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Jadi harus dasarnya pada firman Tuhan. Yang kedua, saya bilang begini, kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan harus dasarnya kasih. Kita mengembalikan persembahan persepuluhan bukan karena kita takut dimakan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip. Tapi kita mengembalikan persembahan persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan. Sebab orang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi orang yang mengasihi tidak mungkin tidak memberi, termasuk membawa persembahan sulung kepada Tuhan. Saya sudah melihat Bapak Ibu sekalian dengan mata kepala sendiri. Tidak ada orang yang mengembalikan persembahan persepuluhan dan membawa persembahan sulung kepada Tuhan yang hidupnya tidak diberkati. Justru yang saya lihat orang yang demikian diangkat oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan. Bagaimana mengelola berkat Tuhan? Yang kedua, kita harus menabung 1/5 dari penghasilan kita. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Kejadian 41 ayat 34. Setelah itu sisanya yaitu untuk keperluan pribadi kita atau biaya hidup dalam sehari-hari. Berkat Tuhan itu harus dikelola dengan baik. Mengapa? Agar kita terus diberkati juga. Demikian juga di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Semuanya harus dikelola. Dan itu dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Sebab ada hikmat sorgawi, hikmat dari dunia, hikmat dari manusia. Untuk mengelola semua ini dibutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kesimpulan, dari kekurangan kepada tuaian yang besar. Yang pertama, biarlah mulai awal tahun ini kita memulainya dari hal yang kecil. Yang kedua, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sekali lagi, jangan yang hanya dipikirkan aku, tentang aku, diriku, dan saya. Dan yang keempat, biarlah setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, baik berkat keuangan,
berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam kesehatan, berkat di dalam keluarga kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita kelola semuanya dengan baik.